Halo Sobat Stacks, jumpa lagi di podcast Teman Stacks Indonesia bersama saya Praja. Kali ini di pagi hari ya. Baik, teman Stacks semuanya, jadi kita langsung mulai aja dengan informasi-informasi dari Stacks Indonesia. Yang pertama, Stacks Indonesia bakal hadir di acara Dig In Competition dari HIMSISWO Binus University. Jadi pastikan aja teman Stacks sudah follow, sudah kepo-kepo di Instagram dan TikTok-nya teman-teman HIMSISWO di Binus University @digincompetition. Jadi pada tanggal 10 Februari nanti kita akan menjadi salah satu narasumber atau speaker di acara mereka. Jangan lewatin ya teman Stacks. Terus info selanjutnya adalah bulan Februari ini Stacks Indonesia juga akan memulai inisiasi program Stacks ID Talk gitu ya. Jadi buat teman Stacks yang tertarik tentang program ini, jangan lupa pantengin terus, ikutin terus informasi-informasi yang ada di platform media sosial kita atau di podcast kita kali ini. Nah, sedangkan teman-teman yang mau mengikuti agenda Stacks pusat nih, jadi teman-teman bisa langsung lompat ke description link yang sudah kita masukkan di video kali ini. Jadi kepo-kepoin aja di podcast ini, nanti ada linknya tuh di situ. Jadi teman-teman langsung bisa klik aja untuk nyambungin teman Stacks Indonesia ke Stacks Pusat. Itu ya. Nah, kali ini kita langsung membahas tentang newsletter Milk Road yang seperti biasa menyediakan banyak sekali informasi tentang dunia-dunia Web3, cryptocurrency, blockchain, dan sebagainya. Informasi yang pertama datang dari Amazon. Jadi Amazon ini menurut Blockwork ya akan memulai proyek NFT. Nah, rencananya NFT tersebut diluncurin pada musim semi ini, tahun ini, serta diumumkan di bulan April besok. Dengan proyek ini, Amazon sedang mencari blockchain layer 1, developers, pertukaran aset digital, dan yang jadi fokus utamanya Amazon adalah perusahaan rintisan di gaming di blockchain. Gitu. Wah, ini menarik sekali sih teman Stack semuanya. Jadi hal tersebut secara implisit memberikan kode bahwa Amazon kemungkinan akan mengembangkan game nih untuk pelanggannya di masa depan. Hal ini besar sekali ya kemungkinannya mengingat Amazon adalah perusahaan yang memiliki 310 juta pengguna dibandingkan dengan OpenSea yang cuman memiliki 2,7 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, yang kedua ada informasi dari Celsius nih. Nah, kemarin Binance dan Galaxy Digital itu menawar jutaan US dollar untuk membeli Celsius. Jadi blogger kripto Tiffany Fong mengatakan bahwa ada 5 perusahaan yang menawar kripto milik Celsius pada November 2022 kemarin, yaitu Binance dengan tawaran senilai 15 juta US dollar, Galaxy Digital yang menginginkan aset liquid dan mempertaruhkan aset Ether senilai 60 juta US dollar, dan seorang trader kripto nih dari Cumberland DRW juga menawar gitu ya. Tapi kita nggak tahu nominalnya berapa. Nah, CEO dari Bank to the Future yang sebenarnya juga jadi ikut penawar mengatakan bahwa informasi dari Tiffany Fong tersebut itu valid gitu. Jadi Celsius memang mulai mendapatkan pembeli gitu ya. Nah, ini kemungkinan juga bisa berdampak positif pada eksistensi Celsius. Dengan adanya pembeli, maka eksistensi Celsius kemungkinan besar akan bisa dipertahankan. Next info ada dari DMV California. Jadi DMV atau Department of Motor Vehicles, negara bagian California di Amerika Serikat, ini merupakan agensi negara yang mengurus semua hal mengenai kendaraan bermotor dan pengemudinya. Permasalahan yang dari dulu dihadapi oleh DMV adalah proses administrasi yang panjang dan lama, gitu ya, mirip-mirip yang ada di negara kita mungkin ya. Kemudian si DMV ini berniat menggunakan blockchain untuk memecahkan masalah birokrasi yang panjang dan lama ini, teman Stack semuanya. Nah, DMV ini sedang membuat blockchain privat atau private blockchain yang disebut Shadow Ledger, yang berfungsi sebagai copy dari database DMV saat ini. DMV bekerjasama dengan Tezos Blockchain
dan Oxhead Alpha untuk merealisasikan ini semuanya. Jadi DMV juga merencanakan akan menggunakan aplikasi sendiri ya. Jadi dia akan membuat dan menggunakan aplikasi sendiri seperti dompet digital seperti itu dan menggunakan NFT nantinya sebagai alat transfer nama atau judul kendaraan. Wah, keren banget. Ini bisa jadi a breakthrough ya di dalam bidang motor atau vehicles. Nah, terus kemudian info selanjutnya ada dari Super Bowl atau Harry Valentine dan Bitcoin. Beberapa orang di Reddit berpendapat bahwa harga Bitcoin yang naik belakangan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, Super Bowl, dan yang kedua adalah Hari Valentine. Hal ini bukan tanpa data ya, teman Stacks, mengingat dalam 6 tahun terakhir ada 4 tahun di mana harga Bitcoin naik setiap menjelang Super Bowl dan Hari Valentine. Di 2 tahun terakhir bahkan harga Bitcoin itu naik di atas 25% menjelang Super Bowl dan Hari Valentine. Secara data dari masa lalu, maka harga naik Bitcoin itu kisaran 12 sampai 26% setiap kali akan Super Bowl dan Hari Valentine. Ini menarik ditunggu nih buat para trader mungkin ya. Next kita ada info tentang Hermé gitu ya, atau ini adalah informasi tentang sidang NFT. Jadi Hermé atau merek ya, ini merek Hermé melaporkan seorang artis nih, Mason Rothschild, yang membuat 100 NFT dengan sebutan Meta Birkins. Hermé mempermasalahkan Mason Rothschild tersebut di bulan Januari karena Birkins adalah salah satu produk tas unik dari Hermé. Dengan pelanggan Hermé mengira bahwa NFT tersebut ada kaitannya dengan Birkins dari Hermé, gitu ya. Jadi Hermé juga mengatakan bahwa NFT tersebut juga mencuri rencana mereka nih untuk merambah di dunia NFT. Wah, ini sudah kecolongan ya si Hermé ini. Namun Mason Rothschild ini mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang bebas untuk berekspresi, sehingga hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah. Next-nya ada Elon Musk yang dikabarkan sedang mengembangkan aplikasi baru di Twitter untuk merebuild Twitter ya. Namun di saat yang bersamaan aplikasi tersebut juga dapat mengakomodasi cryptocurrency. Jadi si Elon Musk ini memang dikabarkan mengembangkan aplikasi yang ada di dalam Twitter yang mengakomodasi pembayaran via fiat currency atau mata uang fiat gitu ya. Nah, namun memang di saat yang bersamaan si Musk ini dikabarkan juga mengembangkan aplikasi pembayaran via cryptocurrency. Ini Elon Musk ini sebenarnya, kata sumber dari Milk Road, ingin pengguna Twitter dapat mengirimkan uang, membuka akun tabungan, serta menggunakan kartu kredit dan kartu debit dari Twitter. Hal ini juga mungkin ya ada kaitannya dengan Dogecoin, itu yang dimiliki oleh Elon Musk. Nah, Dogecoin ini memang meningkat nilainya 8%. Nah, ini kemungkinan ada kaitannya dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh si Elon Musk. Nah, ada berita di Kongo nih. Jadi Taman Nasional di Kongo, Taman Nasional Virunga namanya di Kongo ya, ada masalah kompleks ya, termasuk permasalahan finansial. Taman Nasional tersebut hanya mendapatkan bantuan dari negara sebesar dari 1% total pengeluaran. Sedangkan pengeluaran yang dibutuhkan sangat banyak ya, mencakup keamanan, terus kemudian makanan hewan, biaya konservasi. Jadi apa namanya, hal ini di Taman Nasional Virunga di Kongo ini ternyata kondisinya diperparah dengan adanya pandemi COVID. Jadi turis-turis yang biasanya datang kan nggak bisa datang. Akhirnya mereka sangat boncos ya. Akhirnya mereka sangat boros di pengeluaran mereka. Nah, akhirnya Taman Nasional tersebut mencoba mengembangkan penambangan Bitcoin, dan sejak awal penambangan dilakukan mereka berhasil meraup keuntungan sebesar 150.000 US dollar setiap bulannya. Penambangan tersebut dijalankan dengan energi air yang ada di Taman Nasional tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa penambangan tersebut bebas polusi. Lumayan keren sih, ini dilakukan oleh Taman Nasional Virunga di Kongo. Nah, NFT akan datang pada blockchain Bitcoin.
di mana hal ini membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang pro dan kontra terhadap NFT di Bitcoin. Bagi yang mendukung, yang pro nih terhadap NFT di Bitcoin, NFT memiliki use case yang sangat banyak dan sudah sangat terkenal, betul kan? Hal tersebut dapat mendukung penambahan use case Bitcoin sehingga dapat memperkuat nilainya dalam jangka panjang. Bagi yang kontra, mereka menilai bahwa Bitcoin akan semakin lama dalam memproses transaksi apabila mengikut sertakan NFT di dalamnya. Mengingat NFT memang memiliki pengguna yang sangat banyak. Selain itu, Bitcoin memang pada awalnya diciptakan sebagai alternatif dari mata uang fiat yang bersifat peer-to-peer, sehingga NFT dalam Bitcoin justru akan memudarkan tujuan utama dari Bitcoin itu tersebut. Nah, teman Stacks setuju yang mana nih? Info terakhir datang dari Meta. Jadi Meta ini benar-benar mempertaruhkan segalanya, teman Stacks, pada Metaverse dengan menghabiskan dana sebesar 13,7 triliun US dollar untuk pengembangan Metaverse. Sebagian orang menebak bahwa para investor akan kehilangan kepercayaan nih pada Meta. Namun yang terjadi itu malah sebaliknya. Saham Meta tuh meningkat 20% karena bisnis utamanya di Facebook ya, atau iklan di Facebook berjalan dengan sangat lancar. Ada beberapa alasan mengapa Zuckerberg masih bersemangat untuk membangun metaverse terlepas dari dana yang dikeluarkan begitu besar. Yang pertama, headset Quest 3 VR akan diluncurkan tahun ini di mana pasar VR memang didominasi oleh Meta. Yang kedua, aplikasi VR mulai menghasilkan keuntungan, di mana Zuckerberg mengatakan bahwa ada lebih dari 200 aplikasi yang menghasilkan jutaan dolar pada setiap platform milik Meta. Yang ketiga, ada lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp yang membuat avatar beranimasi. Hingga sekarang para investor masih memberikan lampu hijau pada ambisi Zuckerberg mengenai metaverse. Namun dengan keluarnya uang sebesar itu, maka investor tentu akan mulai bertanya-tanya untuk jangka panjang atau long run-nya. Oke, sekian informasi-informasi yang bisa kita berikan kali ini, teman Stack semuanya. Jadi jangan lupa ikutin terus informasi yang ada di dunia cryptocurrency, blockchain, Web3 di podcast teman Stacks. See ya!